Halo Ananda sekalian, selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti PJJ kita. Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan judul kita hari ini adalah Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Namun sebelum kita mendalami materi ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami umat-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak-Mu. Maka curahkanlah Roh Kudus, agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman, dan firman-Mu itulah yang akan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan doa, kita akan mendalami materi kita, Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Dan indikator hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Yang ketiga, menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Yang keempat, menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang kelima, menjelaskan mujizat-mujizat Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang keenam, menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungan dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Dan yang ketujuh, meneladani perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kondisi masa kini. Pertanyaan yang muncul yang sering kita dengar, kerajaan Allah yang seperti apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus? Nah, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah itu memang merupakan misi kedatangan Yesus ke dunia. Bahkan berulang kali Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pewartaannya, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah itu adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia. Berarti Allah meraja dalam diri Yesus melalui sabda atau perumpamaan dan tindakannya atau mujizatnya. Dan itu akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Maka sabda dan perbuatan Yesus mau menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu adalah Allah yang meraja atau memerintah. Karena itu diharapkan manusia mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Nah, di akhir zaman itulah Allah sungguh-sungguh akan meraja. Dalam rangka kerajaan Allah ini tentu saja berkaitan dengan penghakiman terakhir, dan ukuran penghakiman itu sendiri adalah tindakan kasih. Kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih akan masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman, dan kini sudah dekat, bahkan sudah datang,
dalam sabda dan karya Yesus. Maka Tuhan memberikan tanda-tanda alam itu sebagai salah satu tanda kehadirannya. Maka diharapkan orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya kepada warta yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kerajaan Allah juga adalah kabar mengenai masa depan di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Namun, untuk mencapai masa depan yang demikian perlu perjuangan. Karena itulah Yesus terus-menerus berjuang supaya kerajaan Allah itu benar-benar terwujud. Nah, perjuangan Yesus itu belum selesai. Maka Yesus memberi tugas kepada kita para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangannya agar Allah sungguh-sungguh meraja di dunia ini. Jelaslah bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan dua cara. Yang pertama melalui sabda atau perumpamaan, dan yang kedua melalui tindakannya atau mujizat-mujizat yang dilakukannya. Nah, kita mau melihat apa sih itu perumpamaan. Perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, ataupun perbandingan. Lalu apa fungsi dari perumpamaan itu? Fungsi perumpamaan itu adalah bahwa perumpamaan sebagai salah satu sarana penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, ataupun sindiran. Ketika disampaikan, maka orang yang mendengarkannya bisa menafsirkannya sendiri. Selain itu juga perumpamaan biasanya bersifat tidak langsung menunjuk pada orangnya. Dan penggunaan perumpamaan itu dianggap mudah ditangkap terutama oleh orang-orang yang sederhana sekalipun. Maka dalam pengajaran atau pewartaan, pemanfaatan bahasa yang mudah dimengerti pendengarnya itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kesesuaian antara hidup yang mengajarkannya dengan yang diajarkannya. Contoh-contoh perumpamaan Yesus itu bisa kita baca di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 52. Nah, perikop ini begitu panjang, bisa kita lihat per perikop-perikop bahwa perikop ini ada beberapa. Yang pertama kita lihat Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, ini menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Yang kedua, Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang ketiga, Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35, ini perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kemudian yang keempat, Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43, ini penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian yang kelima, Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Lalu yang keenam, Matius 13 ayat 47 sampai dengan 52, ini perumpamaan tentang pukat. Nah, Ananda semuanya bisa membuka kitab sucinya. Di sana akan Ananda temui begitu banyak contoh-contoh perumpamaan Yesus. Dalam banyak kesempatan, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini biasanya diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya. Misalnya tadi Yesus menggunakan simbol penabur, kemudian biji sesawi, harta terpendam, mutiara berharga, pukat, dan sebagainya. Nah, Yesus menyampaikan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan, itu bertujuan agar siapapun yang mendengarkan pengajaran Yesus dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan tersebut. Kita bisa baca di ayat 34 sampai dengan 35. Nah, pewartaan Yesus melalui perumpamaan itu akan semakin dimengerti
bila manusia memiliki sikap mau mendengarkan dan sekaligus juga memperhatikan dengan seksama. Hanya mereka yang memiliki keterbukaan hati bagi kehendak Allah tentunya yang akan menemukan pesan tersembunyi dari perumpamaan tersebut. Ini di ayat 13. Nah, perumpamaan tentang penabur dijelaskan Yesus tadi di ayat 19 sampai dengan 23. Melalui perumpamaan yang serupa, yaitu di ayat 24 sampai dengan 30, Yesus mau menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah bukanlah tindakan yang mudah. Perlu perjuangan menegakkan kerajaan Allah, karena kerap kali ketika mewartakan kerajaan Allah itu mendapatkan halangan dan rintangan, terutama kekuatan jahat atau musuh yang menentang kebaikan dan juga kebenaran. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kita harus kuat sehingga mampu mengalahkan kekuatan jahat apapun dan dari siapapun. Perumpamaan biji sesawi dan ragi yang sudah kita baca di dalam kitab suci itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perjuangan menegakkan kerajaan Allah itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang nampaknya sepele. Tetapi bila yang kecil ini, yang sederhana ini ditekuni dan dibiasakan, akan mampu memberikan dampak kebaikan yang lebih besar. Kemudian perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga itu hendak mengatakan bahwa bila mana kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga bagi siapapun, dan dia akan berusaha untuk mencapainya, bahkan dengan berani berkorban, meninggalkan dan menjual miliknya yang selama ini dianggapnya berharga. Yesus dalam menyampaikan pewartaannya tentang kerajaan Allah tidak memakai paksaan ataupun menggunakan kekerasan. Walaupun demikian, melalui perumpamaan pukat di akhir zaman, manusia itu akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima dan melakukan kerajaan Allah dengan yang menolaknya. Kerajaan Allah baru bermakna dan membangun hidup bila kita mau mengosongkan diri, membongkar hidup kita yang lama, meninggalkan apa yang selama ini kita anggap paling baik dan berguna bagi hidup kita, dan sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat yang lebih berharga dari segala-galanya dalam hidup ini. Kalau kita tadi sudah melihat pewartaan Yesus melalui perumpamaan, sekarang kita lihat pewartaan Yesus melalui tindakannya. Dalam kitab suci, Ananda bisa membaca banyak contoh-contoh tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, kita lihat salah satunya adalah dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ini kisah mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Namun selain ini juga Ananda bisa membaca di dalam Injil Matius, Markus, dan juga Lukas. Dalam kitab suci, di sana banyak bercerita tentang contoh-contoh tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44, nampak di sana tindakan Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Orang-orang Yahudi pada saat itu memiliki keyakinan bahwa kuasa untuk membangkitkan orang mati hanya dimiliki oleh Allah, karena Allah lah yang berkuasa atas kehidupan dan sekaligus juga kematian. Maka ketika Yesus mampu melakukan hal itu, mereka menjadi sangat heran. Dan di Injil Yohanes juga menegaskan mujizat Yesus itu menjadi tanda heran. Tanda heran inilah yang menghantarkan mereka kepada iman akan Allah. Ini di ayat 40. Bahkan lebih dari itu, mereka yang melihat
dan menyaksikan tindakan Yesus tersebut, akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Bapa di ayat 45. Dan karya keselamatan Allah itu diwujud nyatakan di dalam diri Yesus. Maka dengan membangkitkan orang mati yakni Lazarus, Yesus juga mau menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas hidup dan kematian manusia, dan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia dikungkung oleh kematian. Maka Yesus membangkitkan Lazarus. Maka selayaknya lah manusia bersujud syukur atas karya Allah tersebut. Silakan Ananda baca artikel berikut ini dengan perlahan-lahan di dalam hati. Semakin memampukan Ananda semuanya memahami materi kita hari ini, silakan dikerjakan tugas yang tersedia. Selamat belajar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Shalom.